Inggris mengucapkan good morning, jika orang Jepang mengucapkan konnichiwa, jika orang Korea mengucapkan annyeonghaseyo, maka sepatutnya kita sebagai umat muslim mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wa la quwata. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Punten syukur yang tiada terukur kepada Zat yang Maha Ghafur. Segala puji yang bertepi kepada Rabbil Izzati, Rob yang sampai saat detik ini masih memberikan nikmat kepada kita, masih mencucurkan rahmat kepada kita semua. Salatan wa salaman daimaini wa mutalazimaini ala habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala dikot hamalna minat dulumati ilan nur, yakni ad-dinul Islam wal iman. Yang terhormat Dewan Juri yang arif dan bijaksana, kepada yang terhormat panitia penyelenggara lomba dakwah kontes di UNESA, yang terhormat kepada teman-temanku yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Anastasia Zuliza Putri dari Instansi Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya. Izinkanlah pada kesempatan yang ukhuwah ini ingin menyampaikan sedikit dakwah yang berjudul Integritas dan Ukhuwah Islamiyah di Era Modern. Di era globalisasi saat ini, media sosial itu sangat pesat dan tidak dapat dilepas. Karena media sosial itu banyak memanfaatkannya untuk menjadi perekat ukhuwah Islamiyah. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan ukhuwah Islamiyah itu? Ukhuwah Islamiyah itu adalah hubungan yang dijalani oleh rasa cinta dan didasari oleh persahabatan bagaikan suatu bangunan yang kokoh. Ukhuwah Islamiyah itu yang berarti sebagai tali persahabatan. Islam mengajarkan bahwa perdamaian itu sebagai kunci pokok untuk menjalin hubungan sesama umat manusia. Islam itu sebagai rahmatul lil alamin, yang dimana ajaran-ajaran Islam itu nilai-nilai kebenarannya yang tidak bisa didapat diganggu-gugat. Ukhuwah Islamiyah itu tidak hanya ada ukhuwah Islamiyah saja, akan tetapi ada 3 ukhuwah sekaligus. Yang pertama, ukhuwah Islamiyah, yang kedua ada ukhuwah watoniyah, dan yang ketiga ada ukhuwah basyariyah. Yang dimaksud dengan ukhuwah Islamiyah itu adalah perhubungan antara sama umat muslim. Dan yang kedua ada ukhuwah watoniyah. Yang dinamakan ukhuwah watoniyah itu adalah persaudaraan sesama umat rasa kebangsaan. Yang terakhir adalah ukhuwah basyariyah, yang dimana persaudaraan antara sesama makhluk Tuhan. Asalkan dilandasi dengan nilai-nilai keislaman yang berarti seperti saling tolong-menolong, saling menghargai, saling menghormati, dan rasa saling mencintai. Merajut ukhuwah Islamiyah merupakan pilar utama untuk menjalin suatu hubungan persatuan dan kesatuan bangsa. Ma'asyirul muslimin rahimakumullah. Di dalam perbedaan dunia yang sangat pesat ini, ukhuwah Islamiyah menjadi kunci untuk menjaga perdamaian antara umat manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwawaikum wa attaqullaha la'allakum turhamun. Al-Ahya shadaqallahul adzim. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Maka damaikanlah dua saudara kamu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah supaya engkau mendapat rahmat. Surat Al-Hujurat ayat 10. Di dalam ukhuwah Islamiyah ada pun prinsip-prinsip yang bisa kita pahamin, yaitu ada 4. Yang pertama ada ta'aruf, tafahum, ta'awun, dan takaful. Ta'aruf merupakan saling mengenal, yang dimana kita bisa mengenal sesama umat manusia untuk saling memahami, menjaga perasaannya. Yang kedua ada tafahum, yaitu saling memahami. Selain kita saling mengenal, kita juga harus bisa saling memahami umat manusia di sekitar kita. Seperti contohnya kita memahami keadaannya atau memahami suasana hatinya seperti apa.
Dan yang ketiga ada ta'awun, yaitu saling menolong. Selain saling mengenal maupun saling memahami, ada juga saling menolong. Yang dimana kita sebagai umat manusia harus bisa saling tolong menolong untuk saudara kita yang mengalami kesusahan ataupun kesulitan. Dan yang terakhir ada takaful. Takaful ini yang artinya memberikan rasa nyaman. Prinsip ini menekankan kita bahwa kita harus memberikan rasa aman terhadap sosok umat manusia. Media sosial juga dapat menjadi sarana untuk merekatkan ukhuwah Islamiyah. Karena media sosial itu bisa dilandasi dengan faktor-faktor seperti menyebarkan berita di sosial media, ataupun membangun konten-konten Islami. Media sosial itu juga banyak loh terjadi faktor yang dimana bisa menyebabkan perpecahan antara umat manusia. Karena beberapa faktor seperti tidak sama dengan perbedaan, acu tak acu, tidak saling menghormati, dan yang paling bahaya nih ya, adu domba antara satu sama lain. Untuk menghindari perpecahan terhadap semua hal, kita juga bisa mendapatkan media sosial dengan cara menyortir ulang kebenaran, yaitu disebut dengan tabayun. Apa sih yang dimaksud dengan tabayun itu? Tabayun itu adalah menyorting ulang informasi sebelum menyebarkan. Nah, biasanya nih ya, banyak orang yang dimana kita menyebarkan informasi yang kurang jelas ataupun informasi yang salah. Sebelum kalian menyebarkan informasi yang salah dan gak jelas itu, kalian juga harus bisa melakukan yang namanya tabayun, yaitu menyorting ulang informasi sebelum menyebarkan. Jika pembukaannya saya awali dengan pantun, maka penutupannya saya juga kasih pantun. Abang Tian makan pepaya, jangan lupa dibelah 4. Cukup sekian dakwah dari saya, semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.